Bapak dan Ibu pernahkah suatu sore duduk sendiri di ruang tamu, memandang kursi kosong di seberang lalu hati terasa sunyi? Dulu rumah mungkin ramai oleh suara anak-anak berlarian, tawa cucu, atau percakapan hangat bersama pasangan. Kini, suara yang terdengar mungkin hanya detik jam dinding dan angin yang lewat di jendela. Banyak orang di usia 70 ke atas mengalami perubahan besar seperti ini. Namun, apakah hidup sendiri berarti harus merasa kesepian? Belum tentu. Kesunyian itu ada, tetapi bukan berarti kebahagiaan ikut hilang. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, sekarang tinggal di kota mana? Dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan berbagi asal kota, kita bisa saling mengenal, seolah-olah sedang duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Dan satu pertanyaan ringan. Apakah Bapak dan Ibu saat ini tinggal sendiri atau bersama keluarga? Tidak perlu detail, cukup satu kata. Sendiri atau bersama. Supaya kita tahu berapa banyak yang sedang menjalani fase ini. Hidup sendiri di usia senja sering disalahpahami sebagai hidup yang sepi dan menyedihkan. Padahal, banyak orang tua yang justru menemukan kedamaian mendalam ketika mulai punya waktu untuk diri sendiri. Kebahagiaan tidak selalu datang dari banyaknya orang di sekitar kita, tetapi dari bagaimana kita memaknai hari-hari yang Tuhan berikan. Ada lansia yang tinggal sendiri namun hatinya damai, lebih bebas mengatur hidup, dan justru lebih bahagia daripada mereka yang tinggal di rumah ramai namun penuh tekanan. Izinkan saya berbagi satu kisah ringan. Seorang nenek bernama Bu Maimunah di Cirebon hidup sendiri sejak suaminya meninggal. Anak-anaknya tinggal di kota lain. Awalnya ia merasa kosong, tetapi perlahan ia menemukan rutinitas kecil. Menyiram tanaman pagi hari, membuat teh hangat, membaca doa pendek, dan berbincang dengan tetangga. Ia berkata, "Ternyata hidup sendiri bukan hukuman, nak. Ini kesempatan untuk lebih dekat dengan diri sendiri, dan belajar bersyukur dari hal-hal kecil." Ia bukan tidak pernah merasa sepi, tetapi ia memilih untuk tidak tinggal dalam kesepian. Segmen demi segmen ke depan, kita akan membahas 6 rahasia hidup bahagia di usia 70 ke atas meski tinggal sendiri. Rahasia yang bukan hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menguatkan hati. Karena bahagia di usia senja bukan tentang siapa yang ada di samping kita, tetapi bagaimana kita mencintai diri sendiri dan menghargai hidup yang masih Tuhan amanahkan. Semoga perjalanan kita di video ini menjadi teman untuk Bapak dan Ibu yang sedang mencari ketenangan. Bapak dan Ibu, rahasia pertama untuk hidup bahagia di usia 70 ke atas adalah belajar menikmati kesederhanaan. Banyak orang tua kehilangan kebahagiaan bukan karena kekurangan, tetapi karena terus membandingkan hidup hari ini dengan masa lalu. Dulu mungkin rumah ramai, rezeki lancar, dan tubuh kuat. Kini keadaan berubah. Namun kebahagiaan tidak berkurang hanya karena hidup menjadi lebih sederhana. Justru, dalam kesederhanaan sering tersembunyi ketenangan yang tidak kita rasakan saat hidup dulu begitu sibuk. Coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak. Apakah kita masih sering mengeluh tentang apa yang tidak lagi kita miliki? Atau mulai belajar bersyukur atas apa yang masih ada? Tuliskan di komentar satu hal kecil yang Bapak dan Ibu syukuri hari ini. Misalnya, masih bisa berjalan pagi, atau masih bisa menikmati secangkir teh. Ketika kita fokus pada nikmat kecil yang masih Tuhan beri, hati menjadi lebih ringan. Hidup tidak terasa kosong, justru terasa cukup. Dan cukup itu sudah lebih dari sekadar bahagia. Izinkan saya berbagi cerita ringan. Ada seorang kakek di sebuah desa di Jawa Tengah. Ia hidup sendiri sejak istrinya wafat. Tidak memiliki kendaraan, tidak punya televisi. Namun setiap pagi wajahnya selalu cerah. Ketika ditanya apa rahasianya, ia tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya banyak tapi saya selalu cukup. Karena yang saya butuhkan bukan dunia, tapi hati yang tenang." Jawaban sederhana itu mengandung makna mendalam. Ia tidak sibuk menghitung apa yang hilang, tetapi menghargai apa yang masih ada. Menikmati kesederhanaan bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru ini adalah wujud kedewasaan hati. Menikmati secangkir teh hangat, menatap matahari pagi, menyapu halaman sambil mendengar burung berkicau. Ini semua adalah kenikmatan yang dulu tidak sempat dirasakan saat hidup penuh kesibukan. Banyak orang tua tidak sadar bahwa momen-momen kecil inilah yang justru menjadi sumber bahagia di usia senja. Bahwa hidup tidak perlu mewah untuk terasa indah. Pelajaran pentingnya adalah, bahagia itu bukan ketika hidup sempurna, tetapi ketika hati mampu menerima dan bersyukur. Ketika kita berhenti mengeluh dan mulai menghargai hal kecil, maka kesunyian berubah menjadi kedamaian. Segmen berikutnya kita akan membahas rahasia kedua.
yaitu menjaga pikiran tetap positif dan sehat, karena pikiran adalah sumber kekuatan terbesar di usia tua. Dan setelah segmen 3, akan ada ajakan singkat agar Bapak dan Ibu bisa mendukung channel ini tanpa kesan memaksa. Bapak dan Ibu, rahasia kedua untuk hidup bahagia di usia 70 ke atas adalah menjaga pikiran tetap positif. Di usia ini, banyak orang merasa tubuh melemah, teman sebaya satu persatu pergi, dan anak-anak sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tanpa disadari, pikiran mudah dipenuhi rasa cemas, merasa tidak berguna, atau terlalu sering memikirkan masa lalu. Padahal, kebahagiaan di usia senja bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh apa yang kita pikirkan setiap hari. Izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Ketika bangun pagi, kalimat apa yang pertama kali muncul di pikiran? Aduh, sudah tua, badan sakit lagi, atau Alhamdulillah, aku masih diberi 1 hari lagi. Dua kalimat itu mungkin sederhana, tapi efeknya berbeda sekali pada tubuh dan hati kita. Coba tulis di komentar kalimat apa yang ingin Bapak dan Ibu jadikan pembuka hari mulai besok. Mari kita saling menguatkan dengan menuliskan afirmasi positif. Ada cerita ringan tentang seorang nenek berusia 72 tahun. Setiap pagi ia menulis 3 hal kecil yang membuatnya bersyukur hari itu. Aroma masakan, sapaan tetangga, atau senyum anak kecil di jalan. Ia menyebutnya catatan syukur harian. Ketika pikirannya jernih dan fokus pada kebaikan, tubuhnya ikut terasa ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan wajahnya lebih berseri. Ia berkata, kalau hati bahagia, tubuh ikut sehat. Kebiasaan kecil ini membuatnya jauh dari rasa kesepian, meski tinggal sendiri. Menjaga pikiran positif bukan berarti memaksa diri untuk selalu bahagia. Tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa merasa lelah atau sedih. Namun setelah itu, pilihlah untuk bangkit lagi. Kurangi konsumsi berita yang membuat cemas, batasi keluhan, dan jangan terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain. Semakin sedikit beban pikiran yang masuk, semakin tenang hati kita. Ingat, pikiran adalah seperti taman. Jika tidak dirawat, rumput liar akan tumbuh dan menguasai semuanya. Sebelum kita lanjut ke rahasia berikutnya, izinkan saya menyampaikan sesuatu dengan sangat lembut. Jika Bapak dan Ibu merasa 2 segmen pertama ini bermanfaat, silakan beri tanda suka dan tulis komentar sederhana, agar video ini menjangkau lebih banyak lansia yang membutuhkan semangat. Tidak perlu panjang, cukup tulis. Saya ingin hidup bahagia di usia 70. Siapa tahu komentar Bapak Ibu menjadi penyemangat bagi orang lain yang juga sedang merasa sendiri. Terima kasih, dukungan kecil itu sangat berarti untuk keberlangsungan channel ini. Bapak dan Ibu, rahasia ketiga untuk hidup bahagia di usia 70 ke atas adalah tetap menggerakkan tubuh. Banyak yang berpikir bahwa semakin tua, semakin sedikit bergerak. Padahal justru sebaliknya, saat tubuh berhenti aktif, otot melemah lebih cepat, pikiran mudah murung, dan semangat hidup menurun. Gerak bukan hanya soal fisik, tetapi juga tanda bahwa diri kita masih ingin hidup dengan semangat. Tidak perlu olahraga berat, cukup gerakan ringan yang membuat tubuh terasa hidup kembali. Coba jujur pada diri sendiri. Dalam 1 hari, berapa menit Bapak dan Ibu menggerakkan tubuh? Jalan dari kamar ke dapur saja tidak cukup. Minimal 10-20 menit sehari sudah bisa membuat sendi lebih lentur, napas lebih lega, dan tidur lebih nyenyak. Sambil berjalan pelan di halaman atau menata tanaman, Bapak dan Ibu bisa sambil mengucapkan doa-doa ringan agar hati ikut tenang. Gerak tubuh yang sederhana bisa menjadi terapi untuk pikiran dan jiwa. Ada cerita ringan tentang seorang kakek berusia 74 tahun di Bandung. Setiap pagi, ia berjalan 20 menit dengan membawa tongkat. Suatu hari ia berkata, kalau aku berhenti jalan, tubuhku yang akan benar-benar berhenti. Awalnya banyak tetangga yang hanya menyapa, namun lama-lama mereka ikut bergabung. Kini kakek itu bukan hanya sehat, tapi juga menjadi inspirasi di lingkungannya. Dari 1 langkah kecil, menjadi berkah yang menular. Gerak sederhana bisa memotivasi orang lain tanpa kita sadari. Tetap bergerak bukan hanya soal fisik, tetapi juga menghormati nikmat hidup. Selama tubuh masih bisa digerakkan, berarti Tuhan masih memberi amanah untuk menjaga diri. Jika naik tangga terasa berat, lakukan 1 anak tangga saja hari ini. Jika tak sanggup berjalan jauh, cukup 5 menit di depan rumah. Jangan membandingkan kekuatan sekarang dengan masa muda, bandingkan dengan apa yang mampu dilakukan hari ini. Dan syukuri setiap kemajuan sekecil apapun. Kesimpulannya, tubuh yang aktif membantu pikiran tetap segar dan hati tetap semangat. Banyak penyakit di usia tua muncul bukan karena usia, tetapi karena tubuh berhenti digunakan. Jadikan setiap gerak sebagai bentuk syukur. Ingat, gerak adalah kehidupan.
Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke rahasia keempat yang jauh lebih dalam, tentang bagaimana berdamai dengan masa lalu agar hati tidak terus terbebani. Bapak dan Ibu, memasuki usia 70 tahun ke atas banyak orang tua terlihat lelah bukan karena fisiknya, tetapi karena hatinya masih memikul masa lalu. Ada penyesalan yang belum selesai, kesalahan yang belum dimaafkan, atau luka lama yang masih disimpan sendirian. Padahal waktu tidak bisa diulang, dan penyesalan tidak akan mengubah apapun. Yang bisa kita ubah adalah cara kita memandang masa lalu itu. Berdamai dengan diri sendiri adalah hadiah terindah untuk hati di usia senja. Izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu merenung. Apakah ada hal di masa lalu yang masih sering muncul di pikiran dan membuat dada terasa sesak? Jika ada, tuliskan satu kata saja di komentar. Belajar ikhlas. Tidak perlu ceritakan masalahnya, cukup menulis kata itu sebagai niat untuk mulai melepaskan. Karena memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa kita manusia biasa yang pernah salah dan berhak untuk bahagia kembali. Ada cerita ringan dari seorang nenek berusia 80 tahun. Ia pernah merasa gagal menjadi istri dan ibu yang sempurna. Ia memikul rasa bersalah selama bertahun-tahun. Suatu hari ia berkata, "Dulu saya ingin semua orang yang menyakiti saya meminta maaf, tapi akhirnya saya sadar, saya juga perlu memaafkan diri sendiri." Setelah itu ia mulai menjalani hari lebih ringan. Ia tidak menunggu permintaan maaf dari orang lain lagi, karena ia menyadari kebahagiaan datang ketika kita berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri. Memaafkan diri bukan kelemahan, itu tanda kedewasaan hati. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, memaksa hidup berjalan sempurna. Padahal, setiap orang pernah keliru, pernah jatuh, dan pernah tersakiti. Jika Tuhan saja Maha Pemaaf, siapa kita sampai menolak memaafkan diri sendiri? Di usia senja, kita tidak butuh lagi memikirkan siapa yang salah atau benar. Yang kita butuhkan adalah hati yang damai, agar sisa hidup bisa dinikmati dengan ringan. Pelajarannya jelas, jangan biarkan masa lalu mencuri kebahagiaan hari ini. Belajar menerima, memaafkan, dan melepaskan adalah cara agar hati bebas. Segmen berikutnya akan masuk ke rahasia kelima, yaitu bagaimana tetap terhubung dengan orang lain, agar hidup tidak terasa sepi. Karena manusia diciptakan untuk saling menyapa, bukan menyendiri selamanya. Bapak dan Ibu, rahasia kelima untuk tetap bahagia di usia 70 ke atas adalah menjaga hubungan sosial. Meskipun hidup sendiri, manusia diciptakan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk saling menyapa, berbagi cerita, dan merasakan kehangatan dari interaksi sederhana. Ketika hubungan sosial hilang, hati menjadi kering, pikiran mudah sedih, dan hidup terasa hampa. Karena itu, jangan biarkan kesepian menjadi tembok yang memisahkan kita dari dunia luar. Coba Bapak dan Ibu ingat, kapan terakhir kali menghubungi teman lama, menyapa tetangga, atau sekadar tersenyum pada orang yang lewat di depan rumah? Terkadang, kebahagiaan muncul dari percakapan ringan 5 menit di pagar rumah. Tuliskan di komentar, siapa orang pertama yang ingin Bapak Ibu sapa setelah menonton video ini? Mungkin teman masa muda, saudara jauh, atau tetangga dekat. Menyapa duluan bukan berarti rendah, justru menunjukkan hati yang hangat dan dewasa. Ada cerita ringan dari seorang kakek di Surabaya. Setiap pagi ia berdiri di depan rumah, menyapa siapapun yang lewat dengan senyum dan salam. Awalnya banyak yang hanya lewat tanpa menoleh, tetapi seiring waktu, semakin banyak yang berhenti bicara. Ada yang membawa makanan, ada yang mengajaknya minum teh. Ia berkata, "Saya hanya tidak ingin rumah saya sepi." Dari niat sederhana itu, lahirlah lingkaran kebaikan yang menghidupkan hatinya dan hati banyak orang di sekitarnya. Ternyata, kebahagiaan memang bertumbuh saat dibagi. Interaksi sosial juga bukan hanya dengan manusia, tapi juga bisa melalui kegiatan positif yang mempertemukan kita dengan orang lain. Ikut pengajian, menghadiri majelis ilmu, menghadiri kegiatan posyandu lansia, atau bergabung dalam kegiatan lingkungan. Tidak harus hadir setiap waktu, cukup sesekali agar hati tetap merasa hidup. Ingat, koneksi sekecil apapun bisa menjadi cahaya di hari yang terasa sunyi. Sebelum kita lanjut ke rahasia keenam yang paling dalam, izinkan saya menyampaikan dengan lembut. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen-segmen ini bermanfaat, silakan beri tanda suka dan bagikan video ini kepada minimal satu teman atau saudara seusia Anda. Bisa jadi mereka sedang merasa sendiri dan membutuhkan kata-kata hangat seperti ini. Satu klik dari Bapak Ibu mungkin menjadi penyelamat hati seseorang hari ini. Terima kasih sudah membantu menyebarkan kebaikan. Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia kita mulai kehilangan banyak hal. Kekuatan fisik, orang-orang tersayang, bahkan peran kita di dalam keluarga. Namun ada satu kedekatan yang justru semakin indah di usia senja, yaitu kedekatan dengan Tuhan.
Inilah rahasia keenam yang menjadi sumber ketenangan hakiki. Kedekatan spiritual membuat hati merasa cukup, pikiran lebih damai, dan hidup terasa penuh makna, meski dijalani seorang diri. Karena ketika hati dekat dengan Tuhan, rasa sepi berubah menjadi waktu terbaik untuk berteduh di bawah kasih-Nya. Coba Bapak dan Ibu renungkan. Kapan terakhir kali berbicara kepada Tuhan dengan tulus, bukan hanya lewat bacaan, tetapi dari hati yang paling dalam? Tidak harus selalu dengan doa panjang. Kadang cukup menghela napas pelan lalu berkata, "Terima kasih ya Allah, Engkau masih menjaga aku sampai hari ini." Tuliskan di komentar jika Bapak Ibu ingin lebih mendekat kepada Tuhan mulai hari ini. Cukup tulis satu kata, ingin. Semoga tulisan itu menjadi saksi langkah baru menuju ketenangan batin. Ada cerita indah dari seorang nenek berusia 79 tahun di Bogor. Ia tinggal sendiri, namun ia berkata, "Saya tidak benar-benar sendirian. Saya punya Tuhan yang selalu mendengar." Setiap sebelum tidur, ia bercerita kepada Tuhan seperti bercerita pada sahabat. Tentang rasa syukurnya, tentang hal-hal yang membuatnya sedih, dan tentang harapan yang ingin ia titipkan. Ia mengaku setiap kali selesai berdoa, hatinya terasa ringan, seolah semua beban diletakkan di tempat yang benar. Ia tidur lebih nyenyak dan bangun dengan senyum. Kedekatan dengan Tuhan bukan hanya soal ibadah wajib, tetapi bagaimana hati merasa tenang di dalam naungannya. Ketika kita menyebut nama Tuhan dalam kesendirian, hati menjadi hangat. Ketika kita mengingat nikmat-Nya, rasa syukur mengalir. Ketika kita menyerahkan kecemasan kepadanya, dada terasa lega. Tidak ada manusia yang bisa menghilangkan sepi sepenuhnya, tetapi Tuhan bisa mengubah sepi menjadi sahabat, menjadi momen lembut yang menguatkan, bukan melemahkan. Pelajaran pentingnya adalah, ketenangan sejati tidak datang dari jumlah orang di sekitar kita, tetapi dari kedekatan hati dengan Sang Pencipta. Jika hati dekat dengan Tuhan, maka hidup sendiri pun terasa penuh ditemani. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana 6 rahasia ini bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi kebiasaan yang menghadirkan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu, 6 rahasia yang telah kita bahas barusan, bukan hanya untuk didengar lalu dilupakan. Kunci kebahagiaan adalah mengubah ilmu menjadi kebiasaan. Tidak perlu langsung melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari langkah kecil yang mudah dilakukan setiap hari, karena perubahan yang pelan, konsisten, dan tulus akan jauh lebih terasa manfaatnya daripada perubahan besar yang hanya bertahan sehari. Untuk rahasia pertama dan kedua, yaitu menikmati kesederhanaan dan menjaga pikiran positif, Bapak dan Ibu bisa mulai dengan kebiasaan 3 menit syukur setiap pagi. Caranya sederhana. Setelah bangun tidur, duduk sebentar, tarik napas pelan, lalu sebutkan 3 hal yang membuat Bapak Ibu bersyukur hari itu. Bisa karena masih bisa melihat cahaya pagi, masih diberi kesempatan hidup, atau karena ada teh hangat menunggu di dapur. Lakukan 3 menit saja setiap hari. Kebiasaan ini pelan-pelan akan membuat hati lebih ringan. Untuk rahasia ketiga dan keempat, yaitu tetap bergerak dan berdamai dengan masa lalu, tetapkan satu aktivitas fisik ringan setiap hari. Tidak perlu memaksakan diri. Jalan 10-15 menit, merapikan tanaman, atau meregangkan badan sambil mendengar muratal atau musik lembut sudah cukup. Lalu untuk berdamai dengan masa lalu, mulai dengan memaafkan diri sendiri satu hal kecil setiap hari. Ucapkan pada diri sendiri, "Aku sudah melakukan yang terbaik sesuai keadaan waktu itu." Kata-kata sederhana ini bisa menjadi obat bagi luka lama. Untuk rahasia kelima dan keenam, yaitu menjaga hubungan sosial dan mendekatkan diri kepada Tuhan, buat jadwal mingguan yang mudah diikuti. Misalnya pilih 1 hari untuk menyapa teman atau tetangga, dan 1 hari untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Berzikir lebih lama, membaca 1 halaman buku agama, atau sekadar berdoa lebih pelan dan khusyuk. Tidak harus lama, yang penting rutin. Hubungan sosial dan spiritual jika dijaga akan menjadi sumber energi baik bagi hati. Kesimpulannya, rahasia yang paling ampuh adalah konsistensi dalam kebiasaan kecil. Jangan menunggu keadaan sempurna untuk mulai bahagia. Justru kebahagiaan dibangun dari hal sederhana yang dilakukan terus-menerus. Di segmen berikutnya, kita akan membahas dorongan lembut agar Bapak dan Ibu menjaga semangat memperbaiki hidup, serta ajakan halus untuk mendukung agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak lansia yang membutuhkan. Bapak dan Ibu, setelah memahami dan mencoba menerapkan 6 rahasia tadi, hal yang paling penting adalah menjaga semangat agar tidak mudah jatuh. Usia mungkin bertambah, rambut memutih dan langkah melambat, tetapi semangat hidup tidak harus ikut melemah.
Banyak orang tua berhenti merawat kebahagiaannya karena merasa sudah terlambat. Padahal setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki hidup dan menikmati ketenangan yang Tuhan hadiahkan. Coba Bapak dan Ibu ingat, kapan terakhir kali melakukan sesuatu yang membuat hati benar-benar senang? Bisa jadi membaca buku, memasak makanan favorit, menyapa tetangga, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati matahari sore. Tuliskan di komentar, hal kecil yang membuat saya bahagia adalah isi sesuai hati Bapak Ibu. Tidak ada yang sepele. Dengan menuliskannya, Bapak Ibu sedang menguatkan diri, dan mungkin ikut menguatkan penonton lain yang sedang kehilangan semangat hidup. Ada cerita ringan tentang Pak Suyono, 71 tahun, yang tinggal sendiri di Lampung. Suatu hari, ia mulai merasa hidupnya datar dan tidak ada yang ditunggu. Lalu ia membuat aturan kecil untuk dirinya. Setiap minggu ia harus melakukan satu hal baru. Kadang mencoba resep baru, kadang pergi ke taman berbeda, kadang menata ulang ruang tamu. Dia berkata, ternyata yang membuat hidup terasa hidup, bukan usia tapi rasa penasaran dan keberanian mencoba hal kecil. Semangat seperti ini membuat wajahnya selalu cerah, meskipun ia tinggal seorang diri. Di usia senja, menjaga semangat bukan berarti harus melakukan hal besar. Yang penting adalah punya alasan untuk tersenyum setiap hari. Jika suatu hari terasa berat, tidak apa-apa istirahat. Namun pastikan bangkit kembali keesokan harinya. Ingat, kebahagiaan bukan datang karena hidup tanpa masalah, tetapi karena kita memilih untuk tetap mencari kebaikan, meski dalam keadaan apapun. Semakin kita menjaga hati tetap hidup, semakin ringan langkah kita menjalani hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika merasa konten ini menguatkan dan membawa ketenangan, mohon dukung channel ini dengan cara paling sederhana namun bermakna. Klik suka, tulis komentar, dan bagikan video ini kepada 1 atau 2 teman lansia lainnya. Tidak perlu memaksa, cukup sebagai bentuk niat baik agar lebih banyak orang seusia kita merasa ditemani dan tidak sendirian. Terima kasih, dukungan kecil seperti ini membantu pesan kebaikan menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah berjalan bersama membahas 6 rahasia untuk hidup bahagia di usia 70 ke atas, meskipun tinggal sendiri. Semoga setiap segmen tadi memberi kekuatan, harapan, dan teman untuk hati Bapak Ibu. Ingat, hidup sendiri bukanlah hukuman dan bukan pula akhir dari kebersamaan. Ini adalah fase baru yang memberikan ruang bagi diri untuk beristirahat, menemukan makna, dan lebih dekat dengan ketenangan. Kebahagiaan tidak datang dari banyaknya orang di sekitar kita, tetapi dari kedalaman hati dalam mensyukuri setiap hari yang Tuhan berikan. Mari kita rangkum kembali 6 rahasia tersebut. Pertama, nikmati kesederhanaan dengan hati bersyukur. Kedua, jaga pikiran tetap positif agar hidup terasa ringan. Ketiga, tetaplah bergerak agar tubuh dan semangat tidak membeku. Keempat, berdamailah dengan masa lalu dan maafkan diri sendiri agar hati bebas. Kelima, jaga hubungan dengan sesama agar hati tetap hangat meski hidup sendiri. Keenam, dekatkan diri dengan Tuhan karena di sanalah sumber ketenangan hakiki yang tidak bisa diberikan siapapun selainnya. Bapak dan Ibu, di usia senja mungkin kita kehilangan banyak hal. Tenaga, kesempatan, bahkan sebagian orang yang kita sayangi. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebijaksanaan. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kini saatnya hidup dengan lebih pelan, lebih damai, dan menikmati segala yang masih tersisa. Satu senyum, satu ucapan syukur, satu momen sederhana saja sudah cukup untuk membuat hati kembali hangat. Jika suatu hari nanti Bapak dan Ibu merasa sepi, ingatlah bahwa Bapak Ibu telah melalui begitu banyak badai hidup dan tetap berdiri sampai hari ini. Itu bukan hal kecil, itu bukti bahwa hati Bapak Ibu kuat. Jangan biarkan sisa hidup dilewati dengan penyesalan atau kesedihan. Pilihlah untuk bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu dimulai dari hal yang sangat sederhana. Karena setiap detik yang tersisa adalah hadiah dari Tuhan untuk dinikmati dengan penuh syukur, bukan hanya dilewati. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa pesan dalam video ini bermanfaat, silakan dukung channel ini agar semakin banyak lansia yang mendapatkan ketenangan dan pendampingan seperti ini. Tidak perlu berlebihan, cukup klik suka, tinggalkan komentar singkat, atau bagikan video ini kepada satu sahabat seusia Anda. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga setiap harinya dipenuhi kedamaian dan senyum tulus dari hati.